Shalom. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-27 di bawah satu tema, yaitu kekristenan yang berbuah. Menjadi seorang Kristen itu bukan hanya seorang yang memiliki agama yaitu Kristen atau hanya sebagai identitas biasa, tetapi menjadi seorang Kristen itu adalah sebuah komitmen di mana kita mau hidup sama seperti Kristus, yaitu menjadi pengikut Kristus. Mengapa kekristenan itu harus berbuah? Karena kalau kita mau mengikut Kristus, kita mau melakukan apa yang Kristus lakukan, maka hidup kita berbuah dan orang lain boleh menikmati kasih Tuhan lewat kehidupan kita. Lantas, bagaimana cara agar kita memiliki kekristenan yang berbuah, hidup dalam kekristenan yang berbuah? Yaitu ada 3 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, bisa kita lihat di ayat 19 dikatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Hal pertama yang perlu kita ingat yaitu kita harus lambat berkata-kata dan lambat untuk marah, melainkan cepat untuk mendengar. Mengapa kita harus cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah? Karena dikatakan di ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Jadi amarah manusia itu adalah amarah yang penuh dengan kebencian dan tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Sehingga di ayat 21 dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Jadi agar kita dapat memiliki hal pertama, yaitu cepat untuk mendengar tetapi lambat berkata-kata dan juga lambat untuk marah, kita pun harus membuang segala sesuatu yang kotor, yaitu kejahatan-kejahatan itu, dan kita menerima dengan lemah lembut firman yang tertanam kita. Supaya apa? Supaya firman itu bekerja di dalam hati kita dan kita boleh menjadi orang yang hidup melakukan firman. Dan yang kedua, hal yang perlu kita ingat agar kita menjadi orang Kristen yang berbuah, yaitu kita menjadi pelaku firman. Kita lihat di ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen, agar kita memiliki buah, maka kita harus menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita hanya menjadi pendengar saja, kita menipu diri kita sendiri. Kenapa dikatakan demikian? Kita lihat di ayat 23 dikatakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Di ayat 24 dikatakan, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Di sini dikatakan bahwa kalau orang yang hanya mendengar firman saja, itu bagaikan seorang yang sedang mengamat-amati mukanya di depan cermin. Dia mengamat-amati mukanya, misalnya terdapat satu kotoran di sini. Saya mengamati muka saya. Kalau saya hanya pendengar saja, saya mengamati, ada kotoran di muka saya, lalu saya segera pergi tanpa membersihkannya. Berarti kan saya tidak melakukan apa yang saya tahu, tidak melaksanakan apa yang seharusnya saya lakukan, tetapi saya hanya melihat saja lalu segera lupa. Saya sudah lupa apa tadi yang terdapat di muka saya. Tetapi kalau pelaku firman adalah orang yang apabila terdapat kotoran di mukanya, langsung dia bersihkan. Nah, itulah seorang pelaku firman. Firman Tuhan ini tentunya mengoreksi kita. Firman Tuhan, saat kita mendengar firman Tuhan, pasti kita dikoreksi, pasti kita ditegur. Apabila kita ditegur dan dikoreksi, maka kita harus segera bertobat dan berbalik dari yang jahat. Itu yang dimaksud menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ya 25 dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum
yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatan. Jadi hal yang kedua tadi, yang pertama cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata dan juga lambat untuk marah. Yang kedua, kita menjadi pelaku firman dan memahami. Dan yang ketiga, hal yang perlu kita ingat agar kita memiliki buah yang dapat dinikmati orang banyak, yaitu mengekang lidah. Di ayat 26 dikatakan, jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Mengekang lidah ini adalah seorang yang mengendalikan perkataannya, mengendalikan kata-kata yang keluar. Kalau kita beribadah lalu kita berkata-kata yang menyakiti hati orang, itu pastilah sia-sia ibadah kita. Tapi kalau kita beribadah dan kita mengendalikan apa yang kita katakan, tidak menyakiti orang lain, tidak berkata-kata kotor, tidak memfitnah, tidak mengeluarkan kata-kata bohong, kita akan menjadi orang yang betul-betul beribadah kepada Tuhan. Dikatakan di ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi ibadah yang sejati itu bukan kita pergi ke gereja, kita berkoar-koar, kita berteriak-teriak, kita melakukan segala sesuatu yang kita anggap baik, tapi kita menyakiti hati orang, kita tidak membantu orang, kita tidak memberikan bantuan kepada orang yang susah. Sebenarnya itu bukan adalah ibadah yang sejati, tapi ibadah yang sejati itu saat hidup kita sebagai orang Kristen berguna dan berdampak bagi orang lain, maka kita adalah orang-orang yang sungguh berguna. Jadi biarlah firman Tuhan pada hari ini